Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bacuramin Basaruga Basengat Gajubata. Oke, saat ini bertemu lagi untuk kuliah tambahan bagi ya sekedar untuk pengantar bagi yang hari ini mungkin mau presentasi mengenai dengan tema kalau misalnya kelompok 1 dan kelompok 2. Kemarin yang saya dengar informasi dari Bang Ferry kemarin itu mengenai seni patung dan seni lukis. Ya, seni patung dan seni lukis yang keduanya itu memang merupakan salah satu bagian dari seni, yaitu seni rupa, dalam arti keduanya itu nampak secara visual. Nah, saya akan sedikit memberi pengantar sedikit, walaupun kemarin sebetulnya ada dalam sebuah buku seni rupa, hanya saja saya belum sempat baca sampai habis, sehingga saya coba untuk apa yang terlintas dalam kepala saya mengenai mengenai tema ini. Oke, yang pertama mungkin akan saya bahas secara sekilas saja, karena nanti detailnya akan akan dipresentasikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Yang di sini paling tidak yang terlintas dalam kepala saya adalah seni rupa itu merupakan merupakan sesuatu yang nampak dan juga berwujud. Nah, di sini nampak dan berwujud ini ya dalam pengertian apa yang bisa kita lihat, dan di beberapa referensi mungkin juga membaginya seperti ini, tapi paling tidak yang terlintas adalah dari wujud dimensinya. Dalam arti wujud dimensinya yang pertama adalah wujud 2 dimensi dan yang ketiga adalah wujud 3 dimensi. Nah, wujud 2 dimensi ini yang mungkin yang sering kita lihat pada seni lukis. Jadi hanya 2 dimensi, dari berupa di sini lukisan ataupun gambar dalam bentuk 2 dimensi. Lalu kemudian di 3 dimensi ini mungkin yang dalam arti seni patung. Di sini merupakan sebuah bentuk bangun, ada panjang, nampak panjang, tinggi, lebar, berarti 3 dimensi. Tidak hanya panjang dan lebar yang merupakan 2 dimensi. Dan di sini seni rupa dalam arti memang itu sesuatu yang berwujud, nampak, berarti memang sesuatu yang memang kita indera dari dengan secara visual atau dengan mata kita. Nah, lalu kemudian ketika kita lihat dengan 2 dimensi ini, medianya bisa jadi kertas, daun, kanvas, batu, batik, bahkan saya tambahkan lagi ini sekilas muncul body painting misalnya, atau yang sering kita sebut dengan tato. Dan mungkin kalau untuk di Kalimantan Barat ataupun seni-seni kontemporer saat ini, tato memang merupakan salah satu ekspresi seni, juga ekspresi sebuah estetika. Dan yang modern bisa jadi dengan media digital yang kita lihat melalui layar, ataupun juga yang sudah merupakan sebuah printing atau dicetak. Lalu kemudian ini langsung saya tambahkan aja untuk yang 3 dimensi ini juga dengan mungkin media batu yang berupa patung untuk dipahat, bisa juga dengan media ya bentuk-bentuk lain, misalnya batu, lilin, plastik, kaca, atau benda-benda padat yang bisa dicetak juga, bisa dipahat, bisa juga dibentuk, seperti misalnya plastik bisa dipanaskan, dibentuk dan lain sebagainya. Dan yang jelas wujudnya merupakan 3 dimensi. Lalu kemudian kalau untuk kita lihat dari dimensi waktu atau dimensi periodisasi waktu, kita mungkin akan bisa melihat sebuah seni itu misalnya bisa kita sebut dengan waktu purba, kuno, tradisional, klasik, kontemporer, modern, ataupun kreasi baru. Nah, ini tinggal mana yang klasifikasi atau periodisasi waktu yang menurut beberapa ahli yang lain. Tapi apapun yang terlintas pada diri kita bisa juga mengungkapkan itu, walaupun mungkin ya kurang kuat.
Lalu oke, bagaimana cara menampilkan karya seni itu kemudian ditunjukkan, ditampilkan, dan ya ini mungkin salah satu wujud ketika karya seni tersebut dikomunikasikan dari antara kreator lalu juga penikmat seni, karena ini merupakan sebuah karya atau sebuah benda tersebut harus ditunjukkan atau dipampangkan. Oke, kalau mungkin untuk seni lukis, seni patung, kita sering melihat atau mengetahui adanya pameran, galeri misalnya, lalu kemudian koleksi ataupun koleksi-koleksi para kurator yang mengumpul kolektor para seni, karya-karya seni. Secara di dinding-dinding misalnya untuk masa lalu kita sering menemukan atau sering ada kabar mengenai lukisan dinding di gua misalnya, ada gambar-gambar. Lalu kemudian untuk yang secara 3 dimensi kita bisa melihat patung, bahkan bangunan-bangunan megah, dan mungkin di sini juga masuk kategori seni 3 dimensi ketika kita melihat sebuah karya arsitektur, sebuah bangunan, sebuah konstruksi itu sebagai sebuah karya atau mahakarya seni yang wujudnya mungkin bisa kita katakan sesuatu yang besar atau wonder atau semacam monumen misalnya. Nah, monumen itu mau kita tergantung nanti lihatnya mau seperti apa. Lalu untuk yang kontemporer ini bisa awalnya juga mungkin semacam iseng atau ekspresi, suatu ekspresi tertentu. Kita bisa lihat grafiti atau mural, tulisan ataupun gambar-gambar di dinding. Biasanya ini wujudnya coret-coret pada awalnya. Ini biasanya pada urban art atau seni-seni perkotaan yang pada masa Orde Baru dulu disebut sebagai, ya dikatakan sebuah kriminal ketika mencoret-coret tembok dengan nama geng gambar dan lain sebagainya. Lalu kemudian ini juga berkomunikasi dengan misalnya dalam pakaian atau kaos misalnya, gambar diwujudkan dalam desain gambar yang ada pada baju, kaos dan lain sebagainya. Kemudian secara praktis kita bisa melihat pada baik itu iklan, baik itu ya mungkin pilkada kalau memang mau dianggap sebagai sebuah seni, bukan dalam baliho misalnya, dan biasanya yang sangat penuh dengan seni itu mungkin iklan rokok dan lain sebagainya, poster. Nah ini salah satu bagaimana seni itu ditampilkan dan dapat berinteraksi, pertemuan antara hasil karya dengan para penikmat atau pengapresiasi seni. Oke, mungkin dari dasarnya saya mungkin akan hanya mengantarkan ini, nanti kita bisa diskusikan ketika nanti saya hadir pada acara pada Google Meet yang nanti Anda selenggarakan. Oke, mungkin ada tambahan sebentar. Kemarin saya sedikit membuat beberapa coret-coretan untuk ekspresi apa yang saya ketahui. Oke, ya memang ternyata sudah saya tuangkan. Nah, mungkin tambahan sedikit lagi, tadi saya hanya menggambarkan sedikit tentang seni. Nah, ketika kita melihat sebagai lingkup budaya atau kita sebagai dalam sudut pandang antropologi di sini, pasti kita akan lihat atau akan letakkan di mana seni merupakan bisa jadi ekspresi budaya dan bisa kita letakkan pada konteks kebudayaan. Ya, yang paling sederhana kita bisa tahu apapun itu, grafiti, lalu kemudian patung dan lain sebagainya, monumen, lukisan, itu bisa juga merupakan, bisa kita lihat dalam konteks komunikasi sebagai konteks bahasa, simbol, dan dikomunikasikan. Lalu kemudian mengenai teknik penggunaan bahan-bahan, lalu bagaimana cara membentuknya, dan
ekspresi apa yang ini berkaitan juga dengan pengetahuan. Kemudian ketika karya yang begitu besar, karya yang begitu, misalnya karya-karya arsitektur yang merupakan karya sebagai sebuah keajaiban, sebagai karya besar arsitektur, itu tentu saja melibatkan banyak orang, karena tanpa banyak orang, tanpa bagaimana seorang mengorganisir orang, kita tidak akan dapat membangun suatu karya-karya arsitektur yang besar. Apakah itu semacam tembok Cina, semacam candi Borobudur, semacam piramida Louvre dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berbicara tentang piramida, lalu kemudian kita berbicara tentang patung-patung dan lukisan mengenai yang menggambarkan simbol-simbol keilahian, bangunan-bangunan yang menyimbolkan keilahian, itu tentu saja berkaitan atau dapat kita tafsirkan sebagai bagian dari sistem religi. Nah, saya mengungkapkan ini sebagai sistem religi karena ini lebih pada ekspresi spiritualitas, ekspresi keilahian yang mungkin tidak dapat diklasifikasikan atau dimasukkan dalam kategori agama, tapi lebih pada spiritualitas. Dan ketika seni merupakan sebuah itu diapresiasi, kadang-kadang kita tidak hanya sekedar apresiasi kekaguman, keindahan dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang ekspresi seni itu juga diukur dengan beberapa diantaranya dengan uang. Bagaimana seni itu didistribusikan, dikomersialkan, seni tersebut dikomodifikasi atau diperjualbelikan. Nah, dalam titik itu ada sisi industri di sini, ada sisi ekonomi, ada sisi seni sebagai mata pencaharian. Ini para pekerja seni biasanya seperti itu. Kemudian dan ya, yang paling ideal akhirnya seni untuk seni. Nah, dalam konteks kebudayaan mungkin kalau ketika saya letakkan pada konsep kebudayaan yang ada dalam mendapat pencerahan, belum yang lain lagi, kita bisa akan jauh lebih mendalam dan sangat bervariasi dalam meletakkan konteks kesenian dalam kebudayaan. Konteks kesenian dari sudut pandang antropologi, atau ketika seorang antropolog, ketika kajian antropologi digunakan untuk menafsirkan atau memperjelas atau menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan seni. Oke, saya rasa kalau sebagai sebuah pengantar itu juga mungkin sudah cukup, karena nanti detailnya akan dibahas pada diskusi kalian. Nah, ini sebagai sebuah pengantar, mungkin akan langsung saya upload saat ini juga dan bisa disaksikan nanti setelah perkuliahan di Google Meet kita, atau seandainya sempat nanti sebelumnya. Oke, saya cukupkan sekian dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Salam dan terima kasih.